Kalau saya pada Hotman Paris dari awal menyampaikan dia terlalu lancang terhadap Pradi, padahal dia orang Pradi loh. Anaknya buka lopom di Singapura itu izinnya dari Pradi Oto. Kalau nggak bisa, ini membuka aib Rasman, membuka aib Hotman, sementara semua nggak ada yang benar. Gitu. Kita ini punya aib semua gitu, ya kan? Perseteruan dengan Pak Hotman gimana? Ibu awalnya gimana sih Awalnya ceritanya. Hari ini saya secara pribadi melihat perseteruan ini kok makin meruncing dan seperti berperang mengeluarkan aib. Ini sangat juga tidak baik gitu. Selaku orang yang mengerti hukum, seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Persoalannya di mana? Masalahnya di mana? Persoalan dan masalahnya yang harus kita cari. Ini membuka aib Rasman, membuka aib Hotman, sementara semua nggak ada yang benar. Gitu. Kita ini punya aib semua gitu, ya kan? Punya kelemahan dan nggak ada yang sempurna. Kalau saya pada Hotman Paris dari awal menyampaikan dia terlalu lancang terhadap Pradi, padahal dia orang Pradi loh. Kan nggak mungkin dia selalu sempurna. Ada kesalahan yang dilakukannya sehingga Mahkamah Partai mengeluarkan sanksi. Dia anggap Pradi Oto tidak sah, berarti dia sudah kurang ajar. Itu yang saya marahkan, karena saya pengacara dari Pradi, bukan cari panggung. Saya memang benar ini kesalahan yang fatal bagi Hotman. Kenapa dia menganggap Pradi Oto tidak sah? Sampai di daerah-daerah ketika beracara disuruh keluar oleh di persidangan, itu kan dampak yang diakibatkan oleh sikap Pak Hotman Paris. Kalau berseteruan aja deh, jangan sampai merusak suatu organisasi atau orang banyak gitu. Ini Hotman Paris kesalahan besar, kesalahan yang fatal bagi saya. Padahal dia anggap organisasi Pradi Oto Hasibuan tidak sah, sementara anaknya buka lopom di Singapura itu izinnya dari Pradi Oto. Kalau nggak bisa, nah inilah Hotman Paris. Dia maunya benar aja. Kan saya dari awal sampaikan, kaya oke, hebat, saya salut. Saya termasuk bangga sebagai orang Batak. Dia cukup lumayan merantau di sini. Namun dalam hal seperti ini, tolong dong dia kontrol diri juga. Kita udah usia lanjut, apa yang dicari? Sudah kaya, sudah hebat, kok dijatuhkan moralnya? Ini negara-negara beretika, negara ketimuran. Mungkin kalian tahu tentang Miyabi, artis luar negeri. Dia bikini, iklan bintang bikini. Ketika dia melakukan style di jalanan, syuting, langsung di take down karena itu tidak bermoral. Dunia ribut. Ini Hotman Paris, negara-negara yang adat ketimuran, adat istiadat, apalagi Batak. Betul-betul Batak yang bermarwah. Karena di Batak itu perempuan itu sangat dihargai. Makanya kok bisa dia main di kolam renang, berpeluk-peluk yang bukan muhrim. Kalau kami Islam namanya itu sama dengan berzina, cium-ciuman. Itu kan bukan ini, dia punya istri. Kalau Batak mati dulu baru boleh. Kalau enggak keluar dari gereja. Kalau kami Islam boleh
tapi nikah dulu. Nah, bagi saya mau pelacur, mau jadi melacur dia 10 kali, mau apa, tapi jangan diumbar di YouTube, jangan diumbar. Ini kan malu kita sama anak muda, anak-anak kecil. Sebagai kaum perempuan di mana? Apalagi yang dia bilang, ini seperti, catat nomor telepon saya, yang saya sampaikan dia seperti Germo. Kan saya sampaikan dia seperti Germo. Itu kan atas statement dia yang saya sampaikan. Nah, jawabannya apa? Saya lebih kaya dari Germo se-Indonesia. Secara tidak langsung dia sudah menyamakan dirinya dengan Germo. Kedua, dia bilang dia sudah berhubungan intim dan hubungan spesial dengan Ikrimah Hakim. Berarti dia mengakui dia berzina dengan Ikrimah Hakim. Ini bejat. Karena dipublikasi. Masalahnya ini dipublikasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk apa dia lakukan Aspri yang 40 itu? Apa kerjanya? Nggak lihat. Kalau Aspri itu kerjanya kan ada. Ini hanya untuk dansa-dansa dan joget. Nggak jelas kerja Asprinya. Terus saya ingat Melanie Ricardo mewawancarai anaknya. Bagaimana pendapat kamu tentang kelakuan ayahmu? Jawabnya apa? Jawabannya apa? Hukum karma itu berlaku. Itu mungkin dari saya. Bagi saya sikap yang dilakukan Hotman Paris adalah menjatuhkan marwah bangsa Indonesia yang bermartabat.